Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Apa kabar kalian hari ini? Di pagi hari ini, apakah baik-baik saja, sehat selalu? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang tak terduga, dan semoga kalian yang sudah mengklik video ini, khususnya buat kalian-kalian yang ingin belajar, semoga video ini sangat bermanfaat buat kalian, dapat memudah pekerjaan kalian, dapat menjadikan kalian lebih mendalami mengenai pelajaran yang kalian inginkan. Di sini saya akan melanjutkan video dari part 2. Sekarang adalah part 3-nya. Masih tetap dengan Microsoft Word, shortcut key-nya. Mungkin video part 3 ini ada video terakhir tentang shortcut key-nya. Apabila masih kurang, kalian bisa kasih saran dan di kolom komentar mengenai ini. Langsung saja, di sini kita buka Microsoft Word-nya, masih dengan teks lorem yang sudah saya ambil di internet sebagai contoh saja. Nah, kemudian yang pertama ini adalah kontrol tutup kurung. Kontrol tutup kurung kotak ini. Kontrol tutup kurung ini gunanya untuk memperbesar font secara cepat. Kita blok dulu, kemudian kita kontrol tutup kurung. Nah, dia akan besar sesuai keinginan yang kalian inginkan. Kemudian untuk mengecilkannya juga lawan arah dari ini, kontrol buka kurung. Nah, seperti ini. Di video sebelumnya juga sama, bisa, yaitu kontrol shift lebih dari gitu. Kontrol shift lebih dari bisa. Kontrol tutup kurung bisa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kontrol 1. Kontrol 1 itu untuk jarak antara atas bawah gitu loh. Kayak seperti ini nih. Ini kan 1, nah segini, ini 1, ini 2, ini 1,5. Nah, cara cepatnya itu kontrol 1, 2, 5. Jadi kita blok semua, kemudian kita kontrol 1 ini untuk 1.1, ini 1.1, kemudian kontrol 2 untuk 2.1, kontrol 5 untuk 1,5. Biasanya dipakai kita itu untuk membuat laporan itu 1,5 biasanya jaraknya itu. Kemudian kontrol 0. Kontrol 0 ini untuk menghilangkan jarak antara paragraf gitu. Kita klik kontrol 0. Nah, begini kontrol 0. Yang selanjutnya yaitu kontrol delete. Menghapus satu kata kanan itu agak membingungkan gitu. Contoh aja nih ya, kontrol delete nya, kita blok ini Ipsun, kemudian kita kontrol delete. Nah, dia menghapusnya sama aja kayak tanpa kontrol ini. Delete. Nah, dia menghapus jarak antar dia menghapus satu kata ke kanan. Harusnya yang sebelah kanan enggak sih, bukan sebelah kiri yang dihapuskan. Nah, kemudian kontrol backspace. Kontrol backspace dia menghapus off ternyata. Coba kita di sini kontrol backspace. Oh, dia menghapus desktop. Dia menghapus desktop sebelah kirinya yang tidak di blok yang ini. Apabila kurang mengerti, silakan kalian
mempelajari sambil membuka laptop kalian dan mempelajari, menganalisisnya kalian agar kalian lebih paham lagi dan kalian agar lebih mengerti lagi. Tidak bisa apabila kalian tidak masih bingung, silakan ditanyakan. Pokoknya yang kalian nanya ini tidak berbayar, gratis. Nanti akan saya bikin tutorial selanjutnya agar kalian bisa benar-benar mengerti. Nah, kemudian ini adalah kontrol kombinasi, yaitu kontrol dengan ALT apa saja. Misalnya di sini saya contohkan dengan kontrol ALT R, berguna untuk membuat simbol R kecil itu loh, yang lingkaran. Coba nih kalian nih, coba saya akan merubah Ipsun ini menjadi ALT R. Coba ya, ALT, kontrol ALT R. Nah, coba kita perbesar ini. Nah, dia akan merubah ini yang tadi Ipsun menjadi R logo ini, R-nya gitu. Nah, kemudian kontrol ALT T itu simbol trademark atau biasa kita ketahui dengan TM, simbol TM gitu. TM yang kecil itu loh. Coba kita berubah Ipsunnya menjadi TM, kontrol ALT T. Nah, dia akan TM seperti ini. Nih, kan? TM. Kemudian selanjutnya kontrol ALTM. Kontrol ALTM ini bertujuan untuk mengomentari paragraf-paragraf yang kita buat. Ini biasanya digunakan oleh dosen ketika sedang merevisi entah itu proyek kalian ataupun apa. Itu biasanya dosen bisanya begini nih, menggunakannya komentar seperti ini. Misalnya, oh di sini ada salah nih yang garis merah ini, kita blok, kita komentar. Kontrol ALTM. Nah, kita komentar misalnya deh, jangan subscribe ya. Nah, komentarnya biasanya seperti ini gitu, ditaruh di sini. Nah, apabila kita klik ini, dia pasti mengarahnya. Nah, apabila kita klik ini, dia pasti mengarahnya ke huruf ini. Oh, ini harus perlu direvisi lagi gitu, harus perlu dibenerin lagi kata-katanya atau ya seperti itulah biasanya gitu, menggunakan kontrol ALTM. Nah, selanjutnya kontrol ALTI. Kontrol ALTI ini bisa seperti halnya kontrol P yang buat ngeprint itu, tapi kontrol ALTI juga bisa digunakan untuk ngeprint. Contohnya kita kontrol ALTI tanpa usah diblok juga bisa. Nah, dia akan membawa ke ranah printan gitu. Nanti kita tinggal print. Apabila kita sudah tercolok oleh printernya, kita tinggal ngeprint saja. Nah, kemudian terakhir ini kontrol ALTS. Kontrol ALTS ini berguna untuk split layar, kayak seperti di HP lah ibaratnya gitu. Tapi saya pribadi ini tidak menggunakan split karena cukup membingungkan buat saya gitu, pusing juga, tambah ribet lah. Saya tidak mau membuat video yang semakin meribetkan kalian itu. Coba ya kita split ya layarnya ya, kontrol ALTS. Nah, dia split dia tuh layarnya, gak pusing juga ini, gak tahu saya juga. Oke, kembalikannya juga kontrol ALTS. Nah, oke, mungkin videonya cukup sampai di sini ya.
mengenai part 3-nya. Apabila saya kurang dalam penjelasan atau perkataan, mohon dimaafkan dan mohon koreksi apabila saya salah dalam penjelasan juga. Silahkan tulis di kolom komentar kalian. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga buat kalian yang menontonnya menjadi bermanfaat, menjadi mempermudah pekerjaan kalian sendiri, dan dapat bermanfaat bagi orang lain juga. Semoga kalian tetap diberi kesehatan, rezeki yang banyak, sehat selalu. Oke, terima kasih, sampai jumpa.